Halo teman-teman membara, berjumpa kembali pada bagian kedua video mentoring praktikum anatomi modul respirasi. Kembali lagi bertemu bersama dengan saya David Kristianta, asisten laboratorium anatomi Departemen Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, yang pada kesempatan kali ini akan membahas anatomi sistema respiratorius inferior. Jadi kita akan membahas berkaitan dengan struktur arbor tracheobronchialis dan juga pulmo. Baik, kita akan langsung membahas bagian yang kedua, di mana kita akan berbicara tentang arbor tracheobronchialis dan juga pulmo pada video yang kedua ini. Baik, pertama kita berbicara tentang arbor tracheobronchialis sesuai dengan namanya. Arbor tracheobronchialis merupakan sebuah struktur yang tersusun atas trakea dan juga bronkus. Di sini kita dapat mengidentifikasi pertama kali kita akan lihat strukturnya. Ya, ini adalah bronkus. Di luarnya, di atasnya di sini ada trakea. Trakea kemudian akan bercabang dua pada bifurcatio trachealis menjadi bronkus. Bronkus dibedakan menjadi bronkus principalis, bronkus lobaris, dan juga bronkus segmentalis. Bronkus principalis terdiri dari bronkus principalis dextra dan juga bronkus principalis sinistra. Bronkus principalis dextra memiliki panjang 2,5 cm, sedangkan bronkus principalis sinistra memiliki panjang 5 cm. Panjang daripada bronkus principalis dextra memang relatif lebih panjang dan juga lebih landai. Hal tersebut memiliki implikasi klinis tersendiri, di mana apabila terjadi aspirasi atau ketika seseorang menelan uh, benda asing, maka kecenderungannya benda asing tersebut itu akan masuk dan juga jatuh ke bronkus principalis dextra, akan menyebabkan gangguan pada bronkus principalis dextra. Kemudian selain itu kita juga dapat mengidentifikasi di sini selain daripada bronkus principalis, kita juga dapat melihat ada bronkus lobaris. Bronkus lobaris pada pulmo dextra ada 3 buah, bronkus lobaris pulmo sinistra ada 2 buah, di mana bronkus lobaris pulmo dextra berjumlah 3 menyesuaikan dengan jumlah lobus ya, begitu juga dengan bronkus lobaris sinistra. Bronkus lobaris dextra kemudian nanti akan bercabang menjadi bronkus segmentalis, begitu pula dengan bronkus uh, sinistra, bronkus lobaris yang ada pada pulmo sinistra. Di sini kita melihat bahwa pada pulmo dextra akan ada struktur, ya kita identifikasi bersama di sini. Ini adalah trakea, di sini ada bifurcatio trachealis, bercabang dua di sini membentuk bronkus principalis dextra, bronkus principalis sinistra. Bronkus principalis dextra akan bercabang 3, menjadi bronkus lobaris superior, medius, dan juga inferior. Bronkus lobaris inferior dan juga medius seringkali juga disebut sebagai bronkus intermedius. Sedangkan bronkus principalis sinistra akan bercabang 2 menjadi bronkus lobaris superior dan juga bronkus lobaris inferior. Kemudian di sini ada beberapa bronkus segmentalis yang nanti akan kita identifikasi bersama. Ada 10 bronkus segmentalis pada pada pulmo dextra. Sedangkan pada pulmo sinistra jumlahnya ada 8. Di sini kita lihat bersama-sama, tetap ada 10, tapi sebenarnya dibagi menjadi 8, utamanya segmen besar. Kita dapat melihat bahwa pada pulmo sinistra dibedakan menjadi bronkus lobaris superior, inferior, bronkus lobaris superior, memiliki bronkus segmentalis lingular superior, lingular inferior, dan juga apikal posteriornya bersatu menjadi apiko posterior, sedangkan bronkus lobaris inferior, antero dan medionya akan bergabung menjadi satu menjadi antero medio basal, sehingga jumlahnya sebenarnya 8, akan tetapi sebenarnya sama saja jumlahnya ada 10 secara keseluruhan. Di sini kita identifikasi bersama untuk bronkus principalis melalui gambar ini, di mana bronkus principalis ini ada bronkus principalis dexter, bronkus principalis sinistar. Kita identifikasi dulu dari yang dexter. Yang dexter ada bronkus lobaris superior, bronkus lobaris medius, dan juga bronkus lobaris inferior. Kemudian pada sisi sinistar, ya, pulmo sinistar ada bronkus lobaris superior dan juga bronkus lobaris inferior. Kita identifikasi satu persatu. Di sini ada yang mengarah ke atas, ke apex, maka ini bronkus segmentalis, apicalis, lobus superior, pulmo dextra. Sedangkan untuk yang nomor 2 ini mengarah ke sisi belakang, ke posterior, maka ini adalah bronkus segmentalis posterior, lobus superior, pulmo dexter. Dan juga ini yang mengarah ke atas, maaf, ini yang mengarah ke depan. Yang mengarah ke depan ini disebut sebagai bronkus
segmentalis anterior, lobaris superior, pulmodexter. Ya, teman-teman harus ingat untuk menuliskan nama dan juga struktur lengkapnya. Kemudian berikutnya di sini yang pada lobus medius ada dua, ada yang ke sisi medial, makanya disebut sebagai bronchus segmentalis medialis, dan ini yang ke lateral bronchus segmentalis lateralis. Sedangkan pada bronchus uh, lobaris inferior, di sini ada beberapa. Yang pertama ini adalah bronchus lobaris superior. Maaf, bronchus segmentalis superior paling atas. Kemudian di sini ada yang terlihat nomor 7 ini dia mengarah ke tengah, maka ini yang bronchus segmentalis medialis. Yang ke-8 ini terlihat mengarah ke depan, maka ini disebut sebagai bronchus segmentalis anterior. Sedangkan untuk yang nomor 10 ini mengarah kepada sisi posterior, ini disebut sebagai bronchus segmentalis posterior, dan ini adalah bronchus segmentalis lateral. Ingat bahwa bronchus segmentalis anterior umumnya berpasangan dengan medial, lateral dengan yang posterior. Di sini adalah gambaran karina, ini pada bifurcatio trachealis ada struktur karina trakea apabila dilihat dari dalam. Kemudian pada bronchus uh, principalis sinister, di sini bercabang dua, ada bronchus lobaris superior dan bronchus lobaris inferior, pulmosinister. Di sini 1 dan 2 ada yang ke apex dan juga ke belakang, ke posterior, maka ini apico-posterior. Ini adalah yang bagian segmen apikal, ini segmen posterior. Kemudian di sini kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 ini yang mengarah ke depan. Nomor 3 yang mengarah ke depan ini adalah segmen anterior. Ya, segmen anterior. Kemudian ini lingularis superior, lingularis inferior. Inilah pembentuk bronchus lobaris superior, pulmosinister. Kemudian yang nomor 6 ini adalah yang superior ya, superior daripada bronchus lobaris inferior. Kemudian ini yang mengarah nomor 8 ini, dia mengarah ke depan. Ini bronchus lobaris anterior. Kemudian yang nomor 7, ini sebenarnya lebih mengarah kepada sisi medial, maka ini adalah yang mediobasal. Kemudian yang nomor 9, ini yang mengarah ke lateral, maka ini laterobasal. Nomor 10 ke bagian posterior, ini posterobasal. Mungkin pada gambaran ini kurang jelas, teman-teman dapat melihat kembali pada gambaran dari textbook atau literatur lain yang gambarannya sebenarnya lebih jelas. Dan kalau misalnya nanti ketika ujian, teman-teman sudah bisa melihat gambarannya sesuai dengan arah di mana nanti parunya berada. Kemudian kita masuk ke bagian terakhir, yaitu kita akan membahas berkaitan dengan pulmo atau paru-paru. Pulmo atau paru-paru difiksasi oleh pleura, dibungkus oleh pleura, merupakan lapisan ataupun selaput serosa yang tipis mengkilat halus mengelilingi paru-paru. Ada pleura pars visceral dan juga ada pleura pars parietal. Di antara pleura visceral dan parietal ada ruang potensial yang disebut sebagai kavitas pleura. Normalnya kavitas pleura ini atau intrapleural space tidak memiliki volume cairan yang banyak, akan tapi pada kondisi patologis tertentu seperti efusi pleura, maka pleura dapat terisi penuh dan juga banyak cairan. Kemudian di sini ini adalah pleura parietal bagian luar, kalau pleura visceral melekat kepada organ paru. Kemudian diminta untuk mengidentifikasi ceruk yang terdapat pada cavitas pleuralis, ini disebut sebagai recessus costodiaphragmaticus atau recessus costophrenikus. Ya, kemudian kita akan melihat struktur umum daripada paru, di mana kita lihat bahwa setiap paru memiliki apex dan juga memiliki basis. Di sini ada radix dan juga hilum. Hilum ini adalah lubang keluarnya, struktur di dalamnya adalah radix. Jadi kalau radix pulmonis ditanyakan apa saja strukturnya di dalamnya, ada bronchus, arteri pulmonal, dan juga vena pulmonalis. Yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah bronchus pada pulmodextra disebut sebagai bronchus arterialis, yang artinya adalah ada di atas arteri. Ini arteri di atasnya itu adalah bronchus uh, dextra. Kemudian untuk bronchus sinistra, hip arterialis, artinya dia berada di bawah arteri. Kemudian di sini kita juga dapat mengidentifikasi ada ligamentum pulmonale yang merupakan duplikasi dari pleura. Kemudian kita juga melihat di sini ada beberapa permukaan, ini disebut sebagai facies ya, facies costalis. Jadi memang dia bertemu dengan kostal di bagian depan. Kemudian ini facies mediastinalis berdekatan dengan mediastinum, dan juga facies diafragmatica, di bawahnya ada diafragma atau yang disebut juga sebagai basis pulmo. Selain itu kita juga bisa mengidentifikasi ada border atau ada margo. Ada margo anterior, ini sisi anterior. Sisi anterior pada paru yang bisa kita identifikasi adalah bagian yang lebih halus, tipis ya. Sedangkan untuk border posterior atau margo posterior dia lebih tebal. Sedangkan margo inferior sama seperti ada cekung seperti ini karena memang ada struktur diafragma di bawahnya. Kemudian di sini kita lihat kembali struktur daripada radix pulmonis, ada beberapa struktur, ada bronchus, arteri, vena.
Kita akan mengidentifikasi pada video ini, kita akan melihat gambaran daripada paru-paru itu sendiri, bagaimana cara untuk kita dapat membedakan paru-paru kiri dan kanan. Ini adalah paru-paru sisi kanan, ini adalah paru-paru sisi kiri. Perhatikan ini margo anterior, sisi depan itu selalu lebih tipis dibandingkan margo posterior. Ini margo anterior, ini margo posterior. Ini sisi depan, ini sisi belakang. Kemudian ini apex adalah bagian yang berbentuk seperti kerucut menjulang ke atas, dan basis adalah bagian yang cekung di bawah. Kemudian kita juga dapat identifikasi di sini ada permukaan, ada lobus. Pada pulmo dextra terdapat 3 lobus, ada lobus superior, medius, inferior, sedangkan pada pulmo sinistra ada lobus superior dan juga lobus inferior. Lobus superior dan inferior paru selalu dipisahkan oleh visura obliqua pulmo sinistra dan juga visura obliqua pulmo dextra. Sedangkan antara lobus superior dan juga medius dari paru atau pulmo dextra dipisahkan oleh visura horizontalis pulmo dextra. Kemudian di sini kita juga dapat melihat akibat adanya penekanan daripada jantung yang memang apex yang mengarah kepada pulmo sinistra, maka di sini kita dapat melihat ada struktur yang disebut sebagai lingula pulmonis ya, yang berbentuk seperti lidah. Struktur lain yang dapat kita identifikasi di sini adalah kita akan melihat struktur di dalamnya. Ya, jadi di sini kita dapat mengidentifikasi ada hilum pulmonis, ada saluran keluar yang disebut sebagai radix pulmonis, terdiri dari, ingat yang di sisi kanan adalah eparterialis, maka dia di atas adalah bronkus, sedangkan yang ini adalah, ini bronkus, sedangkan ini adalah arteri dan juga vena. Sedangkan yang sisi kiri hiparterialis, ini adalah si bronkus, dan ini adalah arteri, dan ini adalah vena ya. Kemudian kita juga dapat mengidentifikasi ada beberapa jejas-jejas yang dapat kita lihat pada pulmo. Di sini kita dapat lihat ada pada pulmo dextra berada lebih dekat dengan esofagus, maka di sulcus esophageal, ini sulcus vena azigoth, dan berlanjut di sini ada sulcus vena cava superior, sulcus vena cava inferior. Kita juga dapat mengidentifikasi di sini ada sulcus cardiaca atau impresio cardiaca lebih tepatnya. Kemudian ada sulcus yang berada lebih tinggi di sini adalah sulcus arteri subclavia dextra, dan ini adalah sulcus vena brachiocephalica dextra. Nanti akan kita lihat bagaimana gambarannya pada slide berikutnya. Sedangkan pada pulmo sinistra, di sini ada sulcus arcus aorta, kemudian di sini ada impresio cardiaca, di sini ada sulcus arteri subclavia sinistra, dan juga sulcus vena brachiocephalica sinistra. Kemudian di sini ada lingula yang tadi sudah identifikasi bersama. Kemudian ini ada ligamentum pulmonalis yang merupakan duplikasi daripada pleura. Seperti itu saja struktur yang dapat kita identifikasi pada slide ini. Kemudian kita berlanjut ke slide berikutnya. Ini juga sama. Pada hilum pulmonis ada, maaf, ini harusnya adalah pada radix pulmonis. Kita dapat mengidentifikasi sebenarnya ada hilum pulmonis, terdapat radix pulmonis. Radix pulmonis terdiri atas 3 struktur tersebut. Di sini gambaran ini juga kembali menunjukkan kepada teman-teman pulmo dextra, ada sulcus esophagus, sulcus vena azygos, sulcus vena cava superior, vena cava inferior, sulcus arteri subclavia, dan juga sulcus vena brachiocephalica yang lebih utama. Kemudian untuk pulmo dextra pada sisi depan di sini ada apex, di sini ada basis, pulmo di sini ada lobus superior dan juga ada lobus media, lobus inferiornya di sini. Lobus superior dan juga media dipisahkan oleh visura horizontalis. Kemudian pada permukaan tengahnya di sini kita dapat lihat ada impresio ataupun sulcus. Di sini ada sulcus esophagus, vena azigoth, vena cava superior, vena cava inferior, impresio cardiaca, arteri subclavia dextra, dan vena brachiocephalica dextra. Di sini ada bronkusnya di atas karena ada bronkus arterialis, ini adalah arteri, dan ini adalah vena pulmonalis dextra. Ilustrasi yang dapat teman-teman lihat dan juga pelajari. Berikutnya kalau kita berlanjut untuk pulmo sinistra, di sini tadi ada aorta thoracika, sulcus aorta thoracika, esophagus tidak terlalu terlihat dengan jelas. Kemudian di sini ada arteri subclavia dan juga vena brachiocephalica sinistra, dan ada impresio cardiaca. Kita lihat untuk permukaan depannya, pulmo sinistra, ini adalah apex, ini basis, ini adalah lobus superior, lobus inferior, ada visura obliqua, di sini ada lingula pulmonis. Ini adalah ilustrasi yang dapat teman-teman baca dan juga teman-teman perhatikan. Pada pulmo sinistra kembali kita identifikasi, di sini adalah sulcus
arcus aorta, impressio cardiaca, kemudian ini adalah sulcus arteri subclavia sinistra, sulcus vena brachiocephalica sinistra. Ini adalah bronchus ya, hip arterialis, maka di bronchus di bawah, ini arteri, ini vena. Kemudian ada otot pernafasan utama terdiri dari intercostalis externus, ya, di sini dapat kita lihat yang strukturnya seperti hand in pocket, memasukkan tangan ke dalam kantung, ya, berbeda dengan intercostalis internus yang mengarah naik ke atas. Kalau intercostalis externus dari atas ke bawah, tapi kalau intercostalis internus terkesan nampak dari bawah ke atas ke sumbu median tubuh. Ini intercostalis internus, ini intercostalis externus. Kemudian untuk otot-otot pernafasan lainnya adalah di sini ada musculus diafragma dengan berbagai struktur-strukturnya namun tidak diidentifikasi. Kemudian juga ada musculus transversus thoracis yang dapat kita identifikasi pada sisi posterior daripada costae. Ini adalah transversus thoracis, khasnya adalah dia menempati 2 buah sela iga. Ya, ini juga gambaran yang sama. Di luar itu juga ada beberapa otot-otot pernafasan tambahan lainnya yang dapat kita lihat di sini. Otot inspirasi selain utamanya adalah diafragma dan juga intercostal externus, ada juga otot scalenus dan juga sternocleidomastoideus. Kemudian untuk ekspirasi utamanya adalah berjalan secara pasif, tapi di sini ada intercostal internus, kemudian ada otot-otot abdomen seperti obliquus externus, rectus abdominis, transversus abdominis, dan juga internal obliquus. Di gambaran diafragma. Ya, terakhir ini adalah video sediaan yang diambil dari paru-paru pada pulmo in situ. Pada video ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman struktur anatomi apa yang bisa kita perhatikan. Di sini ada pleura parietalis, ya, pleura pada sediaan in situ yang cukup jelas. Kemudian adalah pulmo dexter. Pulmo dexter apabila dikeluarkan kita lihat kembali ada 3 lobus. Ada lobus apa aja? Ada lobus superior, lobus medius, dan juga ini medius dan juga lobus inferior. Lobus superior dan juga inferior dipisahkan oleh viscera obliqua, lobus superior dan medius dipisahkan oleh viscera horizontalis. Ini basis, ini apex, ini sisi anterior atau margo anterior. Ini adalah bagian yang tipis ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan dan saya tegaskan kepada teman-teman. Kemudian struktur lain yang dapat kita identifikasi pada gambar ini adalah hilum pulmonis dengan radix pulmonis di tengahnya, ada beberapa alur-alur yang dapat diidentifikasi. Baik, ini adalah referensi yang digunakan pada video ini. Ada beberapa buku-buku yang dapat teman-teman baca apabila teman-teman ingin menambah khazanah pengetahuan berkaitan dengan anatomi. Dan bagi teman-teman yang merasa terbantu dengan mentoring anatomi yang saya bawakan, teman-teman dapat memberikan dukungan secara sukarela agar saya bisa terus menghasilkan karya dan juga mentoring lainnya melalui beberapa rekening berikut. Baik, sampai sini sekiranya untuk video bagian kedua dari mentoring kita kali ini. Saya ingin mengutip sebuah quotes, Mortui vivos docent, yang hidup belajar dari yang mati, itu yang kita lakukan saat ini. Kita patut bersyukur bahwa kadaver-kadaver yang digunakan, terutama pada video ini adalah guru-guru besar kita yang mendidik kita. Anatomia est ubisumque, anatomia non est nequaquam. Anatomi itu tidak kemana-mana, anatomi ada di mana-mana. Anatomi merupakan bagian yang sangat dekat dengan diri kita. Kemudian aliquam sed vivens, mortuus vivos docent magister est optimus. Mungkin orang mati dapat mengajari orang yang masih hidup, tetapi tubuh yang masih hidup adalah guru terbaik. Maka dari itu jangan lupa untuk belajar juga dari tubuh kita. Demikian video mentoring yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Apabila ada hal yang dapat dan juga perlu untuk didiskusikan, teman-teman dapat menghubungi saya secara personal. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan dan juga mentoring. Semoga bermanfaat dalam mempersiapkan ujian sumatif. Terima kasih.